Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Asir, NIM 1931041040. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Yang pertama, konsep dasar cedera olahraga. Pengertian cedera olahraga. Cedera olahraga adalah segala macam cedera yang timbul pada saat latihan ataupun pada waktu pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan, atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan, yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat sehingga otot tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis. Paul M. Taylor membagi jenis cedera yang sering dialami menjadi 2 jenis, yaitu trauma akut, yaitu suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak, seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau patah tulang karena terjatuh. Cedera akut biasanya memerlukan pertolongan yang profesional dengan segera. Overuse syndrome. Sindrom ini bermula adanya kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan namun berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Hardianto Wibowo mengklarifikasikan cedera olahraga sebagai berikut. Cedera ringan atau tingkat 1 ditandai dengan adanya robekan yang hanya dilihat menggunakan mikroskop yang keluhan minimal dan hanya sedikit saja atau tidak menggunakan performa olahragawan yang bersangkutan. Misalnya lecet, memar, sprain ringan. Yang kedua, cedera atau tingkat 2 ditandai dengan kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak berwarna kemerahan dan panas, dan gangguan yang berfungsi nyata dan berpengaruh pada performa atlet yang bersangkutan, misalnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. Cedera berat tingkat 3. Pada cedera ini kerobekan lengkap atau hampir lengkap pada otot, ligamen, atau fraktur pada tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan mungkin operasi. Menurut Jam CK dan Teh CK, membedakan cedera menjadi 3 tingkatan, yaitu cedera ringan. Cedera ringan adalah cedera yang diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya kekuatan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan apapun dan akan sembuh dengan sendirinya setelah beristirahat beberapa waktu. Cedera sedang ialah kerusakan jaringan yang lebih nyata dan berpengaruh terhadap performa olahragawan. Keluhan berupa nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi, misalnya otot lebar otot, strain otot, tendon, dan robeknya ligamen. Cedera berat adalah cedera yang serius ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya kerobekan otot hingga putus maupun fraktur tulang yang memerlukan istirahat total dan pengobatan intensif, bahkan operasi. Brian Walker, Milt. Yang kedua adalah macam-macam cedera olahraga. Menurut Mirkin dan Hoffman, struktur jaringan dalam tubuh yang sering mengalami cedera olahraga adalah otot tendo, tulang persendian termasuk tulang rawan, ligamen, dan fascia. Sedangkan menurut Taylor, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adanya memar, cedera pada otot atau tendo dan lingkaran dan cedera ligamen
dislokasi, patah tulang, kram otot, dan pendarahan pada kulit. Faktor penyebab terjadinya cedera dalam pembelajaran penjas. Menurut West dan Booker, pembelajaran penjas merupakan proses pendidikan yang bertujuan memperbaiki kinerja dan meningkatkan perkembangan manusia dengan menggunakan media aktivitas jasmani yang terpilih untuk merealisasikannya. Namun, dalam kenyataannya, proses pembelajaran penjasrek sangat sering terjadi kasus cedera yang disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Paul M. Taylor membagi penyebab cedera yaitu faktor dari dalam seperti kelelahan, kelalaian, keterampilan yang kurang, dan kurangnya pemanasan dan perenggangan saat melakukan olahraga atau pembelajaran. Kemudian faktor dari luar seperti alat-alat fasilitas yang kurang baik, cuaca yang buruk, dan pemberian materi oleh guru yang salah. Menurut Andun Sadiyanko, penyebab terjadinya cedera antara lain 1. Faktor individu, 2. Faktor pribadi, 3. Faktor pengalaman, 4. Tingkat latihan, 5. Teknik, dan 6. Pemanasan. Yang ke-7 istirahat, yang ke-8 kondisi tubuh, yang ke-9 gizi. Menurut Andun Sadiyanko, penyebab terjadinya cedera antara lain 2. Faktor alat, fasilitas, dan cuaca. Peralatan, fasilitas, cuaca, faktor karakter pada olahraga, dan pemateri pembelajaran. Jenis-jenis cedera. Cedera tulang. Fraktur ringan atau tidak ada yang berpindah. Faktor terpisah. 2. Fraktur ganda. 3. Fraktur dislokasi, fraktur epifisial, stres, fraktur avulsion fraktur. Jenis-jenis cedera. 2. Jenis-jenis cedera ligamen persendian. Cedera anterior cruciate ligamen, sprains ligamen, dan disebabkan oleh bisa terjadinya di area manapun. Ketiga, osteoarthritis. Jenis-jenis cedera. 3. Cedera tendon dan otot, strain, tendinitis. 2. Sobekan minimal serat otot 20%, mild, tertendas, tidak ada instabilitas sendi. 2. Sobekan sedang 20-70% minimal hingga mild, tenderness, instabilitas sendi ringan, robek signifikan 70%, moderat, tenderness, instabilitas sedang. Jenis-jenis cedera. Cedera dan masalah kulit. 1. Meliputi infeksi kulit akibat jamur, viral, dan bakteri. Yang kedua, methicillin resistant staph aureus. 3. Pelepuhan. 4. melamona. Yang kelima, cedera sistemik lain. Cedera panas dan sudden cardiac death, head cramps, sudden cardiac death. Cedera berdasarkan lokasi tubuh. Cedera kepala dan leher, cedera ekstremitas bawah. Pemeriksaan cedera. 1. Pemeriksaan cedera perlu menggunakan penglihatan dan pendengaran dan perabahan yang seksama dengan membutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Pemeriksaan lain lebih valid adalah penggunaan alat seperti X-ray untuk melihat tanda fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligamen otot. Metode RICE.
Efektif menjadi pertolongan pertama. Cedera karena cara praktikannya relatif sederhana sehingga mudah dilakukan siapapun. Rest, segera istirahatkan bagian cedera. Cedera yang menimbulkan rasa nyeri adalah tanda bahwa bagian tubuh tertentu telah mengalami kerusakan. Maka hal utama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas sesegera mungkin dan istirahatkan bagian cedera yang terasa nyeri tersebut. Jika harus beraktivitas, pastikan untuk menggunakan alat bantu serta minimalisir gerakan pada bagian cedera, tujuannya agar cedera tidak bertambah parah. 2. Ice. Lakukan kompres dingin. Kompres dingin menggunakan es batu pada area terkena cedera. Suhu dingin pada es batu membuat area cedera lebih kebal dan rasa nyeri sehingga mengurangi keluhan nyeri perbengkakan pada jaringan rusak. Dalam prakteknya, pastikan es telah dibalut dengan handuk atau kain yang terlebih dahulu menempelkan ke area cedera. Kompres dapat dilakukan 10 menit, lalu lepas kembali selama 10 menit. Ulangi terus cara tersebut sering mungkin. C. Compression, balut atau perban. Balut dengan perban elastis secara merata di area cedera untuk menangani pembengkakan. Hindari untuk tidak membalutnya secara kencang agar aliran darah menuju bagian cedera tetap lancar. Elevation, lakukan peninggian pada kaki bagian cedera. Elevasi atau meningkatkan bagian yang cedera dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan dengan bantuan gravitasi. Jika memungkinkan, disarankan agar mengangkat dilakukan lebih tinggi dari jantung untuk memudahkan aliran darah berbalik ke jantung. Anda dapat mempraktekannya jika mengalami cedera atau melihat seseorang di sekitar terkena cedera saat beraktivitas. Metode REST ini efektif untuk menangani cedera yang sifatnya ringan, sedang seperti keseleo, terkilir, memar, atau cedera lainnya yang terjadi pada jaringan halus. Namun, jika cedera tersebut serius seperti kerusakan parah di jaringan halus hingga patah tulang, Anda sarankan untuk mencari pertolongan medis dan berkonsultasi dengan dokter untuk pengobatan dan terapi lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.